Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami yakni yang terdiri dari Muhammad Ilham Taufik Rahman, Lisnawati Dewi, Muhammad Farhan Dwi Saputra, Muhammad Faiz Ramadan, Muhammad Rizal Rabani, Mita Jamil Hamid, dan juga Nadia Mawadah akan menyampaikan hasil dari observasi kami yang dilaksanakan pada GP Ansor Cimahi, GP Ansor Kabupaten Bandung Barat, PD Pemuda Persis Kota Cimahi, PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat mengenai teori perencanaan. Oleh karena itu, langsung saja kepada abstrak yang insya Allah akan dibacakan oleh Lisnawati Dewi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan membacakan abstrak dari penelitian kami, yakni sistem setiap organisasi baik formal maupun informal akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan teori perencanaan merupakan alat penggerak yang paling utama dalam sebuah organisasi agar tercapainya tujuan bersama dari organisasi tersebut. GP Ansor Cimahi, GP Ansor Kabupaten Bandung Barat, PD Pemuda Persis Cimahi, PD Persis Kabupaten Bandung Barat merupakan 4 organisasi yang meneliti 7 untuk membandingkan bagaimana perencanaan antara keempat organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui teknik perencanaan dalam aspek program yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui teknik perencanaan dalam aspek keanggotaan yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui teknik perencanaan dalam aspek keuangan atau alokasi dana yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui teknik perencanaan dalam aspek perencanaan realisasi dakwah yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang terlibat dengan organisasi-organisasi tersebut. Keempat organisasi tersebut mengenai beberapa persamaan dan perbedaan mengenai teori perencanaan dalam keempat elemen pertanyaan yang meneliti batas. Baik, mungkin itu saja abstrak yang saya bacakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dari Lisna, kami lanjutkan dengan pendahuluan yang akan disampaikan oleh Nadia Mawadah. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pendahuluan. Planning perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk dalam pemilihan alternatif keputusan. Diperlukannya kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Proses perencanaan berisi 4 tahap, yaitu menentukan tujuan perencanaan, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, cara untuk mencapai tujuan. Dan mengimplementasikan rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Perencanaan sebagai langkah awal sebelum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh lembaga atau organisasi. Sedangkan Husaini Usman berpendapat perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Senada dengan Husain, Melayu SP Hasibuan berpendapat bahwa perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Dari setiap perencanaan mengandung 2 unsur, yaitu tujuan dan pedoman.
Perencanaan merupakan tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang berdasarkan pada asumsi dari pendapat beberapa para ahli manajemen tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan proses awal untuk menyusun dan menetapkan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Unsur-unsur perencanaan, suatu perencanaan yang baik harus menjawab 6 pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur pertanyaan, yaitu tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan. Tindakan tersebut dilakukan yaitu menentukan tempat atau lokasi, kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan, dan bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan. Klasifikasi perencanaan rencana dapat diklasifikasikan menjadi 5 dasar, yaitu pertama, bidang fungsional mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Kedua, tingkatan organisasi termasuk keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi. Ketiga, sifat rencana meliputi faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. Keempat, waktu menyangkut jangka pendek, jangka Tipe-tipe perencanaan terinci yaitu perencanaan jangka panjang, short range plans, mencakup berbagai rencana dari 1 hari sampai 1 tahun. Perencanaan jangka menengah mempunyai rentangan waktu antara beberapa bulan sampai 3 tahun, dan rencana jangka panjang meliputi kegiatan-kegiatan selama 2 sampai 5 tahun. Perencanaan strategi yaitu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi seperti penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Dasar-dasar perencanaan yang baik. Dasar-dasar perencanaan yang baik yaitu meliputi forecasting, proses pembuatan asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Penggunaan skenario meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi. Perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui teknik perencanaan yang digunakan pada organisasi GP Ansor Cimahi, GP Ansor Kabupaten Bandung Barat, PD Pemuda Persis Cimahi, PD Persis Kabupaten Bandung Barat dalam ranah Islam, dan untuk mengetahui teknik perencanaan sebagai penunjang kesuksesan dakwah di 2 wilayah tersebut. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nadia Mawadah. Akan kami lanjutkan mengenai pertanyaan penelitian, metode penelitian, serta dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Kepada Farhan Dwi Saputra, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya lanjutkan mengenai pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana teknik perencanaan dalam aspek program yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua, bagaimana teknik perencanaan dalam aspek keanggotaan yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, bagaimana teknik perencanaan dalam aspek keuangan atau alokasi dana yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Dan yang keempat, bagaimana teknik perencanaan dalam aspek perencanaan realisasi dakwah yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang terlibat dengan organisasi-organisasi tersebut. Keempat organisasi tersebut mengenai beberapa persamaan dan perbedaan mengenai teori perencanaan dalam keempat elemen pertanyaan yang peneliti batasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Pertanyaan pertama mengenai teknik perencanaan dalam aspek program yang ada di lembaga GP Ansor Kota Cimahi, GP Ansor KBB, PD Pemuda Persis Kota Cimahi, dan PD Persis KBB yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai GP Ansor Kota Cimahi, terkait program dakwah GP Ansor Cimahi, mereka itu menekankan pada ormasnya itu bahwa yang pertama dalam berorganisasi itu harus berdasarkan landasan. Dalam hal ini, kalau di NU itu ada konotasinya. Misalkan warisan di NU itu adalah para kiai-kiai dari zaman pendiri NU sampai zaman sekarang. Nah, dengan landasan itu, anggota-anggota GP Ansor Kota Cimahi itu harus memuliakan para kiai-kiai dan para kiai-kiai mereka sangat memuliakan. Kemudian aspek program yang kedua mengenai literasi kajian. Ilmunya itu harus berdasarkan otentifikasi. Otentik itu ya tidak hanya di Jawa tapi juga harus berlandaskan dengan ngomongnya itu landasannya dari mana. Tidak hanya sekedar berbicara saja, tapi berdakwah itu harus dengan landasan yang jelas. Literasinya harus jelas, dan itu yang ditekankan oleh GP Ansor Kota Cimahi. Selanjutnya mengenai program dakwah pada GP Ansor KBB. Baik, mengenai program yang ada di GP Ansor KBB, tentu banyak program yang dimiliki oleh GP Ansor KBB ini. Tetapi ada 4 fokus yang menjadi titik fokus program GP Ansor KBB ini. Yang pertama yaitu revitalisasi ajaran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita ketahui bahwasanya Ansor ini mengikuti salah satu dari keempat imam mazhab. Kemudian yang kedua ada penguatan kader, karena GP Ansor ini membutuhkan penerus atau pemuda-pemuda untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan supaya GP Ansor ini tetap hidup. Kemudian yang ketiga ada kemandirian ekonomi, dan yang keempat ada kelengkapan dalam hal pengadministrasian untuk big data se-KBB. Untuk selanjutnya yaitu program mengenai PD Pemuda Persis Kota Cimahi. Silakan selanjutnya mengenai PD Persis KBB. Ya baik, untuk PD Persis KBB ya Kabupaten Bandung Barat. Kemarin kita sudah proses wawancara dengan narasumber Ustadz Khalid Barkah, di mana untuk pertanyaan yang pertama ini terkait dengan aspek program yang ada di Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat, di mana program-program ini yang sangat digalakan gitu di Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat ialah banyaknya pemuda Persis yang aktif untuk memakmurkan masjid. Kemudian juga ada yang aktif sebagai guru di madrasah, di pesantren, mualimin ya. Kemudian juga ada yang berprofesi sebagai ASN, dan juga jadi peternak dan entrepreneur ada juga gitu. Tapi tidak ada yang tercatat sebagai aktivis partai politik, karena secara resmi kata Ustadz Khalid Barkah itu Pemuda Persis tidak boleh berpolitik, tidak boleh ada yang menjabat sebagai anggota politik. Nah, kemudian juga untuk penetapan programnya Kabupaten di PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat itu seringkali mengadakan musyawarah gitu sebelum penetapan program-program.
Nah, musyawarahnya itu ada yang satu minggu sekali, kemudian juga yang sebulan sekali gitu. Dan pada intinya proses penetapan program itu terdapat pada musyawarah-musyawarah yang sering dilakukan, baik itu oleh pimpinan harian maupun oleh seluruh anggota. Jadi PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat. Mungkin itu untuk yang pertama. Sekian, dilanjutkan oleh PD Pemuda Persis Kota Cimahi. Baik, izin melanjutkan mengenai PD Pemuda Persis Kota Cimahi dalam segi teknik perencanaan dan program-program lainnya. Sebelum melakukan suatu program, tentunya di PD itu ada yang namanya Muskerda atau musyawarah kerja daerah. Jadi setiap tahun itu Muskerda selalu diadakan 1 tahun 1 kali, biasanya di awal tahun. Kalau di Kota Cimahi, yang mana di dalamnya itu kita membahas sebuah program-program yang akan dilakukan ke depannya, bagaimana itu akan terjadi dalam frekuensi 12 bulan atau 1 tahun. Nah, jadi itu adalah segi dari perencanaan dakwah yang selalu dilakukan di PD Pemuda Persis Kota Cimahi. Dengan nama kegiatannya itu yaitu Muskerda, Musyawarah Kerja Daerah. Jadi selalu melakukan sebuah perencanaan, karena ketika ada perencanaan bisa meminimalisir kepastian. Selanjutnya mengenai program-program yang ada di PD Pemuda Persis Kota Cimahi, salah satu program yang telah kita lakukan di bulan Ramadan terutama yaitu Perselam atau pesantren semalam. Itu merupakan sebuah pengkaderan bagaimana pemuda Persis untuk belajar, mendekatkan diri kepada Al-Quran dan belajar pidato sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu mengenai perencanaan dakwah di Pemuda Persis Kota Cimahi. Saya serahkan kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai teknik perencanaan dalam aspek keanggotaan yang ada di lembaga GP Ansor Kota Cimahi yang akan dipaparkan oleh Saudari Mita Jamila Hamid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai teknik perencanaan dalam aspek keanggotaan yang ada di lembaga GP Ansor Kota Cimahi itu. Nah, jadi perlu diketahui bersama bahwasannya Kabupaten Cimahi itu hanya terdapat 3 kecamatan. Jadi kalau diruntut dari awal generasi sampai sekarang, mungkin ada totalnya itu 500 keanggotaan GP Ansor Cimahi. Nah, dalam aspek keanggotaannya itu, GP Ansor Kota Cimahi itu melakukan pengkaderisasian. Jadi, GP Ansor itu tidak hanya semena-mena melakukan pemilihan, tapi harus dilakukan dengan pengkaderisasian. Untuk pengkaderisasian GP Ansor itu sendiri ada namanya Pekande. Jadi yang masuk GP Ansor itu tidak bisa sembarangan. Pengkaderisasian dilaksanakan 3 hari dan 3 malam, yang di dalamnya mencakup materi mengenai kepemimpinan dan pendidikan kepemimpinan dasar. Seperti itu. Kemudian mengenai GP Ansor KBB, silakan. Mengenai teknik perencanaan dalam aspek keanggotaan yang ada di GP Ansor KBB. Proses untuk pengkaderan di GP Ansor KBB ini diadakan setahun sekali, yang mana di KBB ini terdapat 16 kecamatan sehingga GP Ansor KBB melaksanakan 16 kali pengkaderan. Dan untuk proses perencanaan pengkaderan ini disusun oleh Ketua Ansor di tingkat kecamatan masing-masing. Kemudian setelah itu baru diajukan kepada Ansor di Kabupaten Bandung Barat dan di ACC. Untuk proses pengkaderan Ansor itu sendiri wajib diadakan di pondok pesantren, karena Ansor telah terlahir dari pesantren sehingga kami
wajib mengadakan pengkaderan di pondok pesantren yang ada di daerah kami. Di sini ada beberapa kaderisasi. Yang pertama yaitu PKD atau pelatihan kepemimpinan dasar, yang mana untuk merekrut atau mengkader anggota-anggota Ansor. Kemudian yang kedua ada Diklatsar, pendidikan dan pelatihan dasar. Ini adalah pelatihan atau pengkaderan untuk Banser semi militer, yang mana di dalam pelatihannya ada pelatihan fisik dan lain-lain. Tidak lain tujuannya yaitu untuk melatih kemiliteran di Ansor itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya mengenai PD Pemuda Persis Kota Cimahi, persilakan. Baik, terkait aspek keanggotaan di PD Pemuda Persis Kota Cimahi, kurang lebih sekarang kita memiliki anggota 100 anggota di Kota Cimahi. Adapun dari kami PD itu kan tingkat daerah. Kami memiliki 3 cabang yang disebut pimpinan cabang. Di Cimahi itu ada 3, yaitu Cimahi Tengah, Cimahi Selatan, dan Cimahi Utara. Nah, untuk menjadi anggota Pemuda Persis, awalnya kita mengadakan sebuah kegiatan yang namanya disebut dengan Ma'ruf atau masa ta'aruf, yang mana silakan siapa saja yang mau gabung Pemuda Persis harus mengikuti kegiatan tersebut, yang mana di dalamnya kita akan belajar mengenai apa sih wajah dan wijhah Pemuda Persis, kemudian materi mengenai ketauhidan, dan materi mengenai kejamiahan. Tentunya itulah yang akan dilakukan jika kita hendak masuk ke Pemuda Persis, dan di akhir kegiatan biasanya kita akan berikrar atau berbaiat untuk masuk kepada Pemuda Persis. Itu dari segi aspek keanggotaan yang sekarang ada di Kota Cimahi. Dan kalau dari Kota Cimahi mengenai keanggotaan, kita memiliki aplikasi atau website yang namanya Ana Online, yang mana di dalam Ana Online tersebut itu kita bisa merekap seluruh kader anggota Pemuda Persis se-Indonesia. Jadi dari segi aspek keanggotaan ini bisa menjadi sistematis dan rapih, karena sekarang kita memiliki website yang namanya itu Ana Online. Mungkin sekian. Untuk selanjutnya langsung saja kepada PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk dari aspek keanggotaan sendiri di PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat, Ustadz Khalid Barka menuturkan bahwa ada beberapa fase ataupun tingkatan yang perlu dilalui oleh calon kader anggota Pemuda Persis gitu. Di antaranya yang pertama itu ada masa ta'aruf, di mana masa ta'aruf ini menjadi masa perkenalan gitu para anggota calon kader Pemuda Persis untuk nantinya berkhidmat di Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalaupun ada yang tidak mau melanjutkan itu tidak apa-apa. Nanti untuk masa ta'aruf ini hanya perkenalan saja bagaimana aktivitas di Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat dan sebagainya. Kemudian nanti dilanjutkan ada proses baiat, gitu. Baiat bagi para pengurus gitu. Dan di mana baiat ini ataupun para pengurus ini diambil gitu dari 10 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat, kata Ustadz Khalid Barkah gitu. Di mana kader-kader terbaiknya dibawa gitu untuk menuju PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat gitu. Itu mungkin untuk dari aspek keanggotaan sendiri gitu di PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat. Oke, kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai bagaimana teknik perencanaan dalam aspek alokasi dana yang ada di lembaga GP Ansor Kota Cimahi, GP Ansor KBB, PD Pemuda Persis Kota Cimahi, dan PD Persis KBB. Silakan. Baik, dalam teknik perencanaan aspek alokasi dana yang ada di lembaga GP Ansor Kota Cimahi, dana itu mereka melalui patungan ya dari anggota-anggota GP Ansor Kota Cimahi itu sendiri. Nah, jadi sifatnya itu adalah sukarela. Misalkan bila mana
terdapat suatu acara dan acara itu merupakan acara yang besar, mereka itu senantiasa, yuk siapa yang mau membantu dalam acara ini, kita mau ngadain acara ini nih, yuk siapa yang mau bantu. Nah, jadi dalam pengalokasian dananya itu mereka patungan dari anggota-anggota itu sendiri. Kemudian itu kan bila mana terdapat acara-acara besar saja. Misalkan kalau hanya sekedar bulanan atau mingguan itu hanya cukup dari internal pengurus saja. Misalkan bulan ini oleh ketua, bulan besoknya oleh bendahara. Misalkan ketua atau bendahara sedang problem dalam hal keuangan, maka akan di-cover oleh sekretaris. Ataupun misalkan bulan berikutnya sekretaris sedang bermasalah dalam keuangan, bisa di-handle oleh ketua dan begitu pun selanjutnya. Jadi di GP Ansor Kota Cimahi ini basicnya itu adalah para wirausahawan. Jadi alhamdulillah bisa tercover semua karena rata-rata dari anggota GP Ansor Kota Cimahi adalah wirausahawan. Kemudian GP Ansor Kota Kabupaten Bandung Barat, persilahkan. Mengenai teknik perencanaan dalam aspek alokasi dana yang ada di GP Ansor KBB. Untuk alokasi dana di Ansor KBB ini lebih banyak dari hasil iuran para anggota. Kemudian ada juga daripada donatur, baik itu dari warga sekitar maupun dari lembaga-lembaga yang kita kunjungi. Selain dari donatur, ada pula dari hibah pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten. Dari provinsi ini berupa anggaran pokir atau biasa kita sebut sebagai aspirasi dari Dewan. Karena di Ansor KBB ini ada beberapa kader yang berada di anggota Dewan, sehingga kita pun bisa mendapatkan anggaran itu. Tetapi untuk mendapatkan dana hibah tersebut, kita harus melalui beberapa proses dahulu, mulai dari pengajuan sampai mengikuti BIMTEK anggaran dan lain sebagainya. Karena bantuan dari kabupaten atau provinsi tidak bisa tiba-tiba dipinta begitu saja, sehingga harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Dan untuk dana yang ada di Ansor KBB ini dialokasikan untuk hal-hal kesekretariatan, kemudian untuk kaderisasi, untuk rapat anggota, dan lain sebagainya. Jikalau masih ada kekurangan dana untuk sebuah acara, ya para anggota akan iuran. Mungkin untuk selanjutnya mengenai PD Pemuda Persis Kota Cimahi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai alokasi dana di PD Pemuda Persis Kota Cimahi. Nah, untuk alokasi dana di PD Pemuda Persis Kota Cimahi, kita itu pasti dari anggota gitu pemasukannya yang disebut IWA atau iuran wajib anggota. Adapun untuk besaran biaya setiap anggota yaitu kurang lebih 20.000 per bulan. Itu pun ada persentase berdasarkan pedoman administrasi dan KSP. Persentase iuran wajib anggota itu dari pimpinan jamaah 20%. Kemudian dari pimpinan cabang 30%. Karena di Cimahi di Kota Cimahi itu ada Cimahi Tengah ya cabang, belum ada PJ. Jadi untuk PC 50%, untuk PD 20%, untuk PW 15%, dan untuk PP 15%. Nah, jadi ketika kita mau mengadakan sebuah kegiatan, pemasukan keuangan itu tidak ada dari dana hibah dari aparat pemerintah, tetapi murni dari para anggota. Seperti itu mengenai alokasi dana di PD Pemuda Persis Kota Cimahi. Selanjutnya saya serahkan kepada PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Baik, yang dilanjut untuk PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat, bagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Bartah kemarin pas wawancara bahwa di Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat ini memang pada awalnya tidak mendapatkan dana hibah, namun pada tahun ini kembali gitu ya, Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat ini mendapatkan dana hibah dari Kabupaten Bandung Barat. Nah, selain daripada itu juga sama seperti yang lain bahwa
masukan ataupun dana itu ada gitu dari para anggota gitu, iuran anggota 25.000 per bulan. Selain daripada itu juga termasuk dari para donatur gitu yang mengalokasikan dana kepada pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat gitu. Nah, kemudian di pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat ini awalnya ada gitu usaha ataupun bisnis yang dikembangkan oleh para anggotanya gitu. Yang pertama itu Kakoncara Sel. Kakoncara Sel ini seperti counter ya yang tersebar di 5 kecamatan gitu. Cabang di Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat gitu. Nah, kemudian juga ada Kakoncara Klot tuh yang kedua yang usaha ataupun bisnis baju gitu. Namun pada akhirnya usaha ini tidak maksimal dan kurang optimal sehingga kembali pada sifat gotong royong lah yang dimana dana ini berhasil terkumpul dari para anggota gitu yang pengalokasian dananya untuk kegiatan-kegiatan pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat gitu, realisasi dakwah dari pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat gitu. Mungkin itu untuk alokasian dana dikembalikan kepada moderator. Lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat mengenai bagaimana teknik perencanaan dalam aspek program yang ada di lembaga GP Ansor Kota Cimahi. Baik, dalam GP Ansor Kota Cimahi, kegiatannya itu tidak hanya seperti ritual-ritual di NU saja, tapi mereka pun para anggotanya mengikuti lintas kajian-kajian, misalkan mengikuti kajian yang di luar NU, dan GP Ansor Cimahi pun ikut berkecimpung pada kelompok motoris. Nah, dengan tujuan mendakwahkan kepada anggota-anggota kelompok motoris untuk bahwa pentingnya kiprah dakwah dan ikut serta dalam kajian-kajian. Meskipun ketika di dalam luar para anggota-anggota motor itu gandrung karena beda ormas, tapi ketika sudah bergabung di dunia motor, mereka itu menjadi teman sehingga bisa memberikan kedamaian antar organisasi lewat dalam. Dan itu adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh GP Ansor Kota Cimahi. Selanjutnya, saya persilahkan. Untuk teknik perencanaan dalam aspek program dakwah yang ada di GP Ansor KBB, untuk perencanaan dakwah melalui organisasi di Ansor sendiri, yaitu tidak lain untuk menyebarluaskan ajaran Aswaja. Dan di dalam perencanaan dakwah ini pasti ada tantangan. Nah, untuk tantangan di Ansor itu lebih kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu suka dan tertarik dengan organisasi. Sehingga ketika menyampaikan dakwah yaitu sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita sampaikan juga bahwa dakwah yang kita laksanakan adalah dakwah yang menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Untuk peluang dakwah Ansor di KBB ini salah satunya adalah dengan banyaknya pondok pesantren. Tetapi terkadang pesantren ini pun menjadi tantangan dakwah tersendiri bagi Ansor, dikarenakan ada beberapa dari pesantren itu memiliki anggapan untuk apa lagi dakwah di pesantren. Mungkin untuk selanjutnya mengenai PD Pemuda Persis di Kota Cimahi. Baik, selanjutnya untuk PD Pemuda Persis Kota Cimahi mengenai realisasi dakwah. Tentunya tujuan di Pemuda Persis Kota Cimahi itu menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai Quran dan Sunnah dan juga sesuai tuntunan yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Itu merupakan sebuah dakwah yang dilakukan di PD Pemuda Persis Kota Cimahi. Adapun untuk dakwah dalam segi luas, Pemuda Persis itu harus bisa memberantas seperti TBC, tahayul, bid'ah, khurafat.
Untuk merealisasikan dakwah, terutama tadi kan kita di awal berbicara mengenai musyawarah kerja daerah. Nah, setelah program-program tersebut kita buat, di PD Pemuda Persis Kota Cimahi, kita selalu membuat timeline kerja selama 1 tahun. Ya, setiap kita mau merealisasikan dakwah, kita pasti memiliki sebuah perencanaan. Baik, ya dilanjut untuk selanjutnya yang terakhir itu dari aspek realisasi dakwah di PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana yang dituturkan oleh Ustadz Khalid Barkah, bahwa di PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat ini dari sisi program gitu, realisasi dakwah ini banyak menginduk pada pimpinan pusat Persatuan Islam gitu, di mana program-programnya ini program bawahan gitu. Kan Pemuda Persis ini sebagai badan otonom. Nah, realisasi dakwahnya ini membantu untuk mengembangkan dan memajukan Persis gitu sebagai organisasi induk. Maka dari sisi program apapun gitu ya yang ditujukan ataupun yang dilakukan oleh Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat ini ditujukan untuk mengembangkan dakwah di persatuan Islam gitu, untuk mengembangkan dakwah persatuan Islam. Itu pada intinya yang diutarakan oleh Ustadz Khalid Barokah. Mungkin sekian. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan demi pemaparan sudah terpaparkan. Akhirnya kami menuju pada kesimpulan yang insya Allah akan dibicarakan oleh Lisnawati Dewi. Kepada Saudari Lisnawati Dewi, apakah sudah terhubung? Alhamdulillah terdengar. Silakan untuk memaparkan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil observasi yang kami laksanakan. Planning atau perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan mengambil keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Proses perencanaan berisi 4 tahap. Menentukan tujuan perencanaan, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, dan cara untuk mencapai tujuan, dan mengimplementasikan rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Perencanaan sebagai langkah awal sebelum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh lembaga atau organisasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah teknik perencanaan dalam aspek program yang ada di lembaga GP Ansor Cimahi, GP Ansor Kabupaten Bandung Barat, PD Pemuda Persis Cimahi, PD Persis Kabupaten Bandung Barat, kemudian teknik perencanaan dalam aspek keanggotaan yang ada di lembaga GP Ansor Cimahi, GP Ansor Kabupaten Bandung Barat, PD Pemuda Persis Cimahi, PD Persis Kabupaten Bandung Barat, dan selanjutnya teknik perencanaan dalam aspek keuangan atau alokasi dana yang ada di lembaga GP Ansor Cimahi, GP Ansor Kabupaten Bandung Barat, PD Persis Pemuda Persis Cimahi, PD Persis Kabupaten Bandung Barat, dan yang terakhir mengenai teknik perencanaan dalam aspek perencanaan realisasi dakwah yang ada di lembaga GP Ansor Cimahi, GP Ansor Kabupaten Bandung Barat,
PD Pemuda Persis Cimahi, PD Persis Kabupaten Bandung Barat. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Rustandi, Eskom IM SOS, selaku dosen pengampu mata kuliah teori selaku dosen pengampu kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.